Halo semuanya, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana makanan yang kita konsumsi bisa berubah menjadi energi bagi tubuh? Nah, jawabannya ada pada sistem pencernaan kita yang dikenal sebagai traktus digestivus. Traktus digestivus adalah serangkaian organ yang bekerja sama untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan membuang sisa yang tidak dibutuhkan. Dari mulut hingga anus, sistem ini berperan penting dalam menjaga kesehatan dan keseimbangan tubuh kita. Sebelum kita lanjut lebih dalam, sebelumnya perkenalkan, saya moderator EI. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 6. Yang pertama ada Alwan Ibnu Nizar, lalu yang kedua ada Sulistioningsi, dan yang terakhir ada Nurul Fatima. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai traktus digestivus dan beberapa patologinya. Baik, untuk pembahasan pertama, kami akan membahas mengenai anatomi dari traktus digestivus yang akan dibahas oleh salah satu anggota kelompok kami, yaitu Nurul Fatima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fatimah dari kelas D43B, peminatan CT scan. Pada kali ini, saya akan menjelaskan anatomi pada sistem digestive system. Digestive system atau sistem pencernaan adalah sistem organ yang ada di dalam tubuh yang berfungsi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, serta membuang sisa-sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Selanjutnya ada mulut. Mulut terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu ada upper lip dan lower lip atau bibir, ada gingiva atau gusi, ada teeth atau gigi yang memiliki beberapa jenis, yaitu gigi molar, premolar, kanin, dan incisor. Ada hard palate dan soft palate, yaitu langit-langit mulut. Ada palatine arch dan glossopalatine arch, berfungsi sebagai batas atas antara rongga mulut dan faring. Selanjutnya ada esophagus. Esophagus adalah tuba muskular dengan panjang 25 cm dan diameter 2,54 cm. Esophagus berawal dari laringofaring melewati diafragma dan hiatus esophagus dan membuka ke arah lambung. Esophagus mempunyai dua sphincter, yaitu sphincter atas dan sphincter bawah. Selanjutnya ada lambung. Lambung terdiri dari kardia, yaitu bagian atas lambung yang menghubungkan esophagus dengan lambung. Ada fundus, bagian atas lambung yang berbentuk kubah. Ada antrum, bagian bawah lambung. Ada pilorus, bagian yang menghubungkan lambung dengan usus halus. Selanjutnya ada usus halus, terdiri dari duodenum, merupakan bagian terpendek dari usus halus yang panjangnya sekitar 25-30 cm. Ada jejunum, bagian tengah usus halus yang memiliki panjang sekitar 2,5 meter. Ada ileum, bagian terpanjang usus halus yang panjangnya sekitar 3 meter. Selanjutnya ada usus besar. Di cecum terdapat appendix atau umbai cacing. Ada kolon yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu kolon ascendens berada di sisi kanan perut. Ada kolon transversum melintang dari kanan ke kiri di bagian atas perut. Ada kolon descendens berada di sisi kiri perut. Dan kolon sigmoid berbentuk huruf S yang menghubungkan kolon descendens dengan rektum. Rektum adalah bagian akhir usus besar yang berfungsi menyimpan feses. Selanjutnya anus. Di dalam anus terdapat dua sphincter, yaitu sphincter ani internus, yaitu otot yang tidak dapat dikendalikan, dan sphincter ani externus, otot yang dapat dikendalikan secara sadar. Selanjutnya ada anal columns, lipatan vertikal di dalam kanal anus yang mengandung pembuluh darah dan saraf. Ada anal sinus, lekukan kecil yang mengandung kelenjar yang mengeluarkan lendir untuk melumasi anus. Ini merupakan anatomi CT scan pada sistem digestif normal. Adapun mekanisme pada digestive system. Makanan masuk ke dalam mulut dan dikunyah oleh gigi untuk dihancurkan menjadi bagian yang lebih kecil. Kelenjar ludah mengeluarkan enzim amilase yang mulai mencerna karbohidrat. Setelah itu, makanan didorong ke tenggorokan dan masuk ke kerongkongan atau esofagus. Otot-otot esofagus berkontraksi secara bergelombang untuk mendorong makanan ke lambung. Di lambung, makanan bercampur dengan asam lambung atau HCl dan enzim pepsin untuk mencerna protein. Otot lambung melakukan gerakan mencampur makanan hingga menjadi heme atau bubur makanan. Di usus halus, enzim dari pankreas dan empedu membantu pencernaan lemak, protein, dan karbohidrat. Usus halus menyerap zat gizi ke dalam darah dan getah bening untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Sisa makanan yang tidak tercerna masuk ke usus besar, di mana air diserap kembali, lalu limbah dikeluarkan dalam bentuk feses melalui rektum dan anus. Setelah kita mengetahui anatomi dari traktus digestivus yang dijelaskan oleh teman kami Nurul Fatimah, selanjutnya kami akan membahas mengenai salah satu patologinya, yaitu appendicitis yang akan dijelaskan oleh Alwan Ibnu Nizar. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwan Ibnu Nizar. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Jakarta II. Di video kali ini, saya akan membahas banyak hal mengenai appendicitis. Mulai dari apa itu appendicitis, anatomi dari appendix, lalu penyebab atau gejala dari appendix. Setelah itu saya juga membahas mengenai cara mendiagnosa dari appendix. Dan yang terakhir saya juga membahas mengenai gambaran CT scan dari appendix yang normal dan appendix yang terinfeksi appendicitis. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai appendicitis, kita harus membahas mengenai anatomi dari appendix itu sendiri.
Jadi, appendix itu adalah organ kecil berbentuk tabung yang berada di bagian perut tubuh manusia. Biasanya ada di bagian sebelah kanan bawah. Appendix juga terhubung langsung dengan usus besar, tepatnya pada bagian saisum, yang merupakan bagian awal dari usus besar. Appendix juga merupakan bagian dari sistem pencernaan yang fungsinya sampai saat ini belum sepenuhnya diketahui. Ada beberapa teori yang menyatakan bahwa appendix juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan bakteri yang dapat membantu proses pencernaan. Untuk panjang dari appendix itu di setiap manusia bervariasi atau berbeda-beda. Biasanya sekitar 7-10 cm pada orang dewasa. Oke, jadi appendix itu adalah suatu kondisi medis yang terjadi akibat peradangan pada appendix atau usus buntu, yaitu sebuah struktur berbentuk kantung kecil dan tipis yang terhubung ke usus besar di bagian bawah kanan perut. Peradangan ini umumnya disebabkan oleh penyumbatan lumen appendix, yang bisa berasal dari feses, benda asing, ataupun pembekakan akibat infeksi. Ketika appendix tersumbat, bakteri di dalamnya mulai berkembang biak dengan cepat, menyebabkan pembengkakan, penumpukan nanah, dan peningkatan tekanan di dalamnya. Hal ini dapat memicu rasa sakit yang khas di perut kanan bawah, yang semakin memburuk seiring waktu. Jika tidak ditangani, appendix yang meradang dapat pecah atau ruptur, yang menyebabkan infeksi serius di rongga perut yang disebut periotonitis, yang dapat mengancam jiwa. Di dalam dunia medis, appendix diklasifikasikan menjadi dua, yaitu akut dan kronis. Appendix akut berkembang dengan cepat dan menyebabkan nyeri hebat, seringkali membutuhkan tindakan operasi segera. Sedangkan appendisitis kronis lebih jarang terjadi, dengan gejala yang muncul dan menghilang dalam jangka waktu lebih lama. Oke, setelah sebelumnya kita membahas mengenai appendisitis, kali ini kita akan membahas juga mengenai gejala-gejala yang ditimbulkan dari appendisitis. Untuk gejala-gejala yang ditimbulkan dari appendisitis itu bervariasi, setiap orang berbeda-beda. Tapi secara umum yang dirasakan penderita appendisitis itu biasanya pertama nyeri perut. Biasanya dimulai sebagai nyeri tumpul di sekitar pusar, lalu pindah ke bagian kanan bawah perut. Lalu yang kedua itu mual dan muntah. Biasanya terjadi setelah nyeri yang dirasakan itu dimulai. Lalu yang ketiga, demam ringan. Demam yang biasa muncul setelah rasa sakit, tetapi seringkali tidak terlalu tinggi demamnya. Lalu selanjutnya atau yang keempat itu kehilangan nafsu makan. Selanjutnya yang kelima itu perubahan dalam buang air besar. Biasanya terjadi diare ataupun sembelit. Lalu yang keenam, sensitivitas pada perut. Biasanya perut terasa keras atau sangat nyeri saat ditekan. Kalau appendisitis tidak segera diobati, akan terjadi komplikasi yang cukup serius. Biasanya meliputi yang pertama yaitu perforasi atau pecahnya appendix yang menyebabkan penyebaran infeksi ke seluruh rongga perut. Lalu bisa juga terjadi periontonitis, yaitu infeksi pada bagian perut yang dapat menyebabkan sepsis atau infeksi darah dan kegagalan organ. Lalu selanjutnya yaitu abses perut, yaitu pembentukan kantung nanah yang dapat terlokalisasi di sekitar appendix ataupun rongga perut. Lalu yang terakhir biasanya gangren, yaitu kematian jaringan appendix akibat gangguan suplai darah yang cukup lama. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai diagnosis dari appendisitis. Untuk diagnosis dari appendisitis, biasanya dokter akan melakukan tindakan berdasarkan riwayat medis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Untuk yang pertama yaitu pemeriksaan fisik, biasanya dokter akan mencari tanda-tanda peradangan pada bagian perut. Biasanya dokter akan menekan di bagian perut, mencari peradangan di bagian perut tersebut. Biasanya pasien akan terasa nyeri jika ada peradangan di bagian perut saat ditekan. Oke, biasanya selanjutnya yaitu tes darah atau lab akan menunjukkan peningkatan jumlah sel darah putih yang menandakan adanya infeksi. Lalu yang ketiga yaitu pemeriksaan pencitraan. Biasanya untuk pemeriksaan pencitraan dilakukan tindakan USG abdomen ataupun CT scan abdomen. Oke, sekarang saya akan menampilkan gambaran CT scan dari bagian abdomen dengan appendix yang normal. Di sini kita bisa lihat. Appendix yang normal terlihat kecil, bentuknya juga halus dan tidak terlihat peradangan. Terlihat di tanda panah yang ada di sini di gambar tersebut. Sedangkan pada gambaran CT scan abdomen dengan kasus appendicitis, di sini kita bisa lihat saya gambaran gambarnya. Terlihat gambaran yang besar di bagian appendixnya. Dindingnya juga terlihat menebal
Oke, jadi dari semua hal yang kita pelajari tadi, dapat kita simpulkan bahwa jadi appendicitis itu adalah kondisi yang mengancam jiwa jika tidak segera diobati. Pemahaman mengenai anatomi dan patologi appendicitis sangat penting dalam menangani kondisi ini secara cepat dan tepat. Jika merasakan gejala yang mencurigakan seperti nyeri perut ataupun mual muntah, segeralah mencari bantuan medis untuk diagnosis dan penanganan lebih lanjut. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas lagi salah satu patologi dari traktus digestivus lagi yang akan dibahas oleh teman kami yaitu Sulistyoningsih. Kak Sulistyoningsih akan membahas mengenai patologi rectal cancer. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistyoningsih. Saya akan menyampaikan paparan mengenai patologi rectal cancer. Rektum atau dalam bahasa Latinnya intestinum rectum yang berarti rongga lurus yang berotot merupakan bagian dari organ sistem pencernaan yang berada di bawah organ kolon sigmoid sepanjang kurang lebih 15 cm. Rektum berada di antara kolon sigmoid dan saluran anus. Rektum berfungsi untuk tempat penyimpanan sementara feses yang akan didefekasi oleh anus. Apabila tidak terjadi defekasi, maka feses akan dikembalikan ke kolon descendent. Salah satu patologi yang dapat terjadi di organ rektum adalah kanker rektum. Nah, kanker rektum merupakan penyakit yang terjadi ketika sel-sel di rektum tumbuh secara tidak normal. Menurut data dari WHO, kanker kolon dan kanker rektum atau yang sering disebut dengan kanker kolorektal merupakan keganasan kelima terbanyak di dunia dan menjadi penyebab kematian kedua terbanyak di seluruh dunia. Penderita kanker rektum dapat ditandai dengan berbagai gejala umum seperti diare atau sembelit, kemudian ditemukannya darah di fesesnya. Fesesnya yang dikeluarkan lebih sedikit dari biasanya, sering mengalami sakit perut atau kram perut, kemudian kehilangan berat badan tanpa alasan yang diketahui. Komplikasi pertumbuhan sel abnormal di rektum dapat menyebabkan obstruksi usus parsial maupun total. Kemudian pertumbuhan dan ulcerasi juga dapat menyerang pembuluh darah di sekitar rektum sehingga dapat menyebabkan perdarahan. Perforasi juga dapat terjadi dan dapat mengakibatkan pembentukan abses. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk mendiagnosa penyakit kanker rektum diantaranya yang pertama yaitu laboratorium, antara lain dengan pemeriksaan darah, Hb, elektrolit, dan pemeriksaan tinja. Juga dilakukan screening CE atau karsinoma embryonik antigen yang merupakan tanda serum adanya karsinoma kolon dan rektum. Juga dapat dilakukan dengan pemeriksaan kolonoskopi atau pemeriksaan radiologi berupa pemeriksaan barium enema, CT scan maupun MRI. Untuk pemeriksaan radiologi dengan modalitas CT scan itu di CT scan abdomen. Pelaksanaannya itu memerlukan persiapan khusus seperti urus-urus untuk membersihkan fekal material. Kemudian pemeriksaan ini menggunakan media kontras yang bertujuan untuk membedakan jaringan normal dengan jaringan abnormal. Nah, media kontras ini dapat dimasukkan dengan 3 cara, yaitu per oral diminum dan per anal dimasukkan melalui saluran anus, kemudian dimasukkan melalui intravena. Untuk pemeriksaannya dilakukan dengan scanning beberapa fase. Yang pertama yaitu fase non kontras, kemudian fase kontras juga ditambah dengan fase delay. Terima kasih telah menyimak beberapa penjelasan dari kami mengenai traktus digestivus dan beberapa patologinya. Sekian dari kami kelompok 6.